tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya, senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Saya nggak mau berkomentar mengenai tanggapan soal kapal bernama punggung JKW ataupun Dewi Iriana, karena omongan dari Jokowi ini pelintat-pelintut, selintas-selintut, percuma saya dengerin dan percuma saya percayai. Saya cuma mau berkomentar mengenai bentuk wajah fisik yang sekarang, penampakan Pak Jokowi ini seperti apa dan bagaimana. Pak, kita sama-sama orang Jawa, wong desa ya Pak ya. Nek saya boleh berbicara, kenapa wajah Anda ini koplo-koplo, bengkak-bengkak? Itu yang pertama. Dan ini bukan soal alergi biasa loh Pak. Nek alergi biasa mbok yo ndango ngombe obat. Aku wae wong sing gampang banget alergi Pak. Mau itu alergi dingin, mau itu alergi obat, mau itu alergi makan udang, makan kepiting. Saya Pak sing sensitif banget apa nang nggon muka Pak. Tapi alhamdulillah yo nek wis ngombe obat turu wis mari Pak, bentol-bentol ora kaya wajah jenengan ngene iki. Nek saya melihat ya Pak yo, saya melihat dan saya berpendapat, yo nyuwun sewu rasa nesu iki gor pendapat kok, terutama pemujane rasa mencak-mencak. Nih Pak, kalau saya berpendapat jenengan itu bukan alergi biasa, tapi lebih mengarah ke vitiligo. Ya belum nampak sih, belum, dan saya pun juga tidak berani mengejas kalau itu positif vitiligo enggak, cuman mengarah. Itu pendapat saya, aku ya duduk dokter, aku ya duduk dukun, aku du mantri, cuman melihat fisik Anda itu saja. Jadi nek jenengan berpendapat alergi biasa ya jelas tidak, karena saya merupakan orang yang sangat sensitif terhadap alergi. Itu aja ya Pak ya. Yap, sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu yang barusan, bahwa apa yang menimpa Pak Jokowi mengenai persoalan penyakit yang diderita bukan alergi biasa. Saya secara pribadi tidak percaya kalau itu alergi biasa. Seandainya saja alergi biasa, maka sudah lama alergi ini sudah hilang dari tubuhnya. Tetapi ini semakin parah. Dan saya lebih percaya kalau ini disebut sebagai asap yang menimpa Pak Jokowi, karena apa yang menjadi perilakunya selama ini terhadap rakyat sudah sangat keterlaluan dan memang layak untuk mendapatkan apa yang membuat dirinya bisa menyesali atas perbuatan-perbuatan buruknya terhadap negeri ini dan juga rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana penjelasan video yang akan saya tampilkan berikutnya. Seorang abang-abang menjelaskan secara keilmuan mengenai persoalan apa yang menjadi penyakit Pak Mulyono dan juga apa yang menjadi kelakuannya selama ini membuat diserang oleh imunitas. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, baiknya kita lanjut saja videonya seperti apa. Kita lihat penampilan Jokowi terakhir pada waktu tanya jawab dengan wartawan. Lihat wajah Jokowi saat ini. Terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu miliknya Pak Jokowi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya, senang banget saya, alhamdulillah punya. Saya akan membahas dari sisi keilmuan ya, bukan dari politik. Terlepas dari kesalahan Jokowi, yaitu melakukan utang gelap Cina sebesar 8.000 triliun atau 500 miliar dolar. Itu adalah skandal yang luar biasa besar. Sehingga Pak Jokowi itu dalam waktu seminggu terlihat sangat tua, sangat lemes, dan seperti sakit keras. Bagaimana kisah Jokowi ini yang selama 10 tahun dia segar bugar, sekarang jadi loyo, jadi lemas, jadi sakit keras.
ini menunjukkan kecerobohan pejabat di Indonesia. Jadi kebiasaan pejabat di Indonesia itu melakukan eksperimen. Ketika SBY itu melakukan terapi DSA, seluruh pejabat itu ikut DSA. Oke, Dokter Terawan itu ahli yang sangat mumpuni ya. Dia memang ahli radiologi ya, dia memang direktur RSPAD ya. Jadi sehingga DSA itu ya lancar-lancar saja. Tapi Dokter Terawan itu dipecat oleh ID. Artinya apa? Artinya itu eksperimental. Bagaimana dengan presiden-presiden kita yang terakhir itu? Jokowi 10 tahun nggak pernah cuti, nggak pernah istirahat, nggak pernah off, nggak pernah liburan. Dia datang dari Sorong, besok ke Aceh. Dari Aceh besok ke Sorong. Dari Sorong besok ke Aceh. Itu perjalanan itu 7 jam. Langsung paginya langsung kerja. Kenapa? Karena banyak presiden itu melakukan terapi yang spekulatif. Jadi presiden itu banyak melakukan terapi stem cell. Terapi itu satu ya. Kelihatannya Anda mendapatkan sel-sel punca, sel-sel plasenta. Seolah-olah Anda mendapatkan sel-sel embrio bayi. Jadi sehingga Anda memiliki daya imunitas seperti bayi gitu loh. Bayi itu tahan sakit gitu loh. Kalau kita ya besok juga flu ya kan, besok juga aduh encok pegelinu. Bayi nggak pernah sakit karena dia memiliki produksi autoimun dari plasenta. Ya, ada yang bilang itu plasenta, ada yang bilang itu kolostrum yang menyebabkan bayi itu memiliki imunitas yang sangat tinggi. Tapi ya, jangan lupa teknologi kedokteran yang mutakhir itu seperti GPS mobil itu loh. Ya. Anda nggak tahu tiba-tiba GPS itu mati, mobil itu mogok, nggak tahu kenapa. Jadi setiap mobil itu, bahkan zaman sekarang kalau Anda beli mobil, Anda nggak nyicil, itu mobil jalan sendiri pulang ke dealer. Jadi terapi yang alternatif itu, setiap ampul itu mendapatkan nomor seri izin dari Eropa atau Amerika. Kalau Anda jadi presiden baik-baik 10 tahun, Anda dapat ampul ajaib ya. Begitu Anda masuk OCCRP, satu aja ampul Anda diganti, ini jadi ampul ajaib ini, ampul siluman, ampul, sehingga imunitas Anda terserang. Kenapa? Anda udah biasa dapat suntikan autoimun, sehingga badan Anda tidak bisa memproduksi imunitas lagi. Jadi ketika Anda kena serangan, maaf ya, macam-macam lah ya, flu, SARS, COVID, atau alergi, atau pilek, Anda nggak bisa sembuh. Itu gara-gara tadi yang ampul biasanya itu autoimunitas atau imunoterapi. Salah satu dari ampul terakhir itu adalah ampul siluman. Dengan gampang pasien-pasien pejabat Indonesia itu keluar. Kalau Anda ingin lihat kondisinya itu mirip dengan Hotman Paris. Ya, 2 kali dia operasi livernya bernanah. Contoh lain adalah Sandiaga Uno. Dia itu mendapatkan terapi rambut, transplantasi rambut. Rambutnya itu palsu, artinya ditanam. Kenapa? Dia sakit yang sama dengan Jokowi. Jadi pejabat di Indonesia itu ikut-ikutan.